Selamat datang di channel Ye Chen Ping Mania. Penguasa Istana Naga Langit bab 4368 sampai bab 4370. Terima kasih kepada semuanya yang sudah like dan subscribe. Semoga selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan. Wajah Ju Qingxiu penuh dengan keterkejutan saat dia perlahan tenggelam ke dasar laut. Tidak terjadi apa-apa sama sekali. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Teknik apa yang kau gunakan? Bahkan laut mati pun tidak dapat mempengaruhimu. Ju Qingxiu bertanya dengan tidak percaya. Jangan tanya aku dulu, aku ingin bertanya padamu, apa hubunganmu dengan kota keluarga Ju, dan siapa Ju Qingyue bagimu? Chen Ping bertanya. Ju Qingxiu membeku, lalu mengamati Chen Ping dan berkata, bagaimana kau tahu tentang kota keluarga Ju? Dan bagaimana kau tahu tentang adikku, Ju Qingyue? Jadi Ju Qingyue adalah adikmu? Sepertinya tebakanku tidak salah, meskipun wajahmu hanya setengah, tapi kamu terlihat sangat mirip dengan adikmu. Chen Ping berkata sambil tersenyum. Namun, wajah Ju Qingxiu langsung berubah dingin. Dia paling tidak suka jika ada yang membicarakan wajahnya. Ju Qingxiu mengenakan kembali topengnya dan berkata dengan dingin, bagaimana kamu bisa kenal dengan adikku? Chen Ping harus menceritakan detail tentang mengenal Ju Qingyue, tetapi tidak mengatakan apapun tentang Ju Qingyue yang mengikuti Xiao Feng. Ketika Ju Qingxiu mendengar ini, dia langsung menjadi marah. Kota keluarga Qi itu benar-benar keterlaluan. Ketika sekte 10.000 pedang kita tidak hancur, bagaimana mungkin mereka berani memperlakukan kota keluarga Ju kita seperti ini? Apa yang terjadi dengan sekte 10.000 pedangmu? Mengapa mereka dimusnahkan? Apakah hanya karena para kultivator iblis itu memata-matai gulungan rahasia sekte Wanjian milikmu? Bukankah sekte 10.000 pedangmu terlalu lemah? Beberapa pembudidaya iblis di daerah itu telah membasmi kalian. Chen Ping tidak mengerti. Beberapa pembudidaya iblis itu tampaknya tidak terlalu kuat. Jadi bagaimana mereka bisa memusnahkan satu klan? Jangan bicara omong kosong. Sekte 10.000 pedang kita tidak lemah. Kalau tidak, saat itu ayahku tidak akan mengirimku ke sekte 10.000 pedang untuk belajar dari seorang guru. Hanya saja aliansi penyegel iblis itu menarik sekte 10.000 pedang kita. Dan Tuan, orang tuaku, tidak setuju untuk bergabung dengan aliansi penyegel iblis. Jadi aliansi penyegel iblis mengirim sejumlah besar pembudidaya iblis untuk menyelinap ke arah kita. Karena kehancuran sekte pemurnian, sekte 10.000 pedang kami tidak memiliki cara untuk memperbarui penempaan pedang berharga selama lebih dari 10 tahun yang menyebabkan penurunan kekuatan yang sangat besar dan pada akhirnya para pengikut sekte 10.000 pedang meninggal dan melarikan diri. Guru memberikanku buku-buku rahasia sekte Wanjian untuk diamankan dan aku mengambil buku-buku itu dan berlari bersembunyi di atas laut mati. Itulah sebabnya karena bersembunyi dari kejaran, saya tidak sengaja terjatuh ke laut mati dan separuh muka saya terkena air laut, maka saya berubah menjadi seperti ini. Saya bersembunyi di kepulauan laut mati, tidak berani pulang karena takut melibatkan saudara-saudara saya di kota Jujia. Aku juga tidak tahu setelah sekian lama, apakah ayah dan mereka baik-baik saja. Ju Qingxiu mengingat masa lalu dan tidak dapat menahan air matanya mengalir. Aliansi penyegel iblis benar-benar buruk. Cepat atau lambat, suatu hari, aku akan membasmi aliansi penyegel iblis. Aura dingin berkelebat di mata Chen Ping. Apa yang terjadi denganmu? Kudengar aliansi penyegel iblis mengejarmu dengan persembahan selama 100 tahun? Apakah kau punya kebencian mendalam terhadap aliansi penyegel iblis? Ju Qingxiu bertanya. Tidak ada dendam besar.
Aku membunuh putra penguasa aliansi iblis penyegel. Chen Ping berkata dengan ringan. Apa? Ju Qingxiu menatap Chen Ping dengan tidak percaya dan akhirnya mengacungkan jempol ke arah Chen Ping. Kamu sangat berani. Baiklah, jangan memujiku. Aku ini orangnya sombong. Aku punya beberapa pil di sini. Minumlah supaya kamu bisa cepat sembuh. Chen Ping mengeluarkan beberapa pil pemulihan dan menyerahkannya kepada Ju Qingxiu. Ju Qingxiu tidak sopan, dia langsung mengeluarkan pil dan melemparkannya ke mulutnya. Begitu pil itu masuk ke mulut, pil itu langsung berubah menjadi aliran bening yang mengalir ke seluruh tubuh, menyebabkan tubuh Ju Qingxiu terasa rileks. Aku benar-benar tidak menyangka kamu masih memiliki ramuan berkualitas tinggi. Ju Qingxiu tidak dapat menahan diri untuk tidak menghargainya. Aku punya banyak hal baik. Kalau kamu kenal sama aku jamin kamu gak akan bisa menjauh. Chen Ping berkata bercanda. Ju Qingxiu menatap kosong ke arah Chen Ping, lalu menutup matanya dan mulai mengaktifkan auranya untuk pulih. Sementara Ju Qingxiu sedang dalam pemulihan, Chen Ping mulai mengutak-atik pohon dewa. Pohon ilahi berada di dalam laut, masih terus berjuang. Hanya saja Chen Ping lah yang memegang kendali, membuat pohon ilahi itu tidak dapat melarikan diri. Kebetulan sekali aku membutuhkan ki abadi untuk berkultivasi. Saat aku menguras ki abadi milikmu, aku akan melihat bagaimana kau masih bisa berjuang. Teknik konsentrasi Chen Ping berhasil, dan sejumlah besar ki abadi dari pohon dewa mulai ditarik ke tubuh Chen Ping. Pada awalnya, pohon dewa berjuang mati-matian, tetapi pada akhirnya, perjuangannya menjadi semakin lemah. Tolong, jangan dihisap, aku bisa mati kalau kamu menghisapnya. Pada saat ini, pohon dewa bahkan mengeluarkan suara, dan terdengar suara seorang wanita. Hal ini membuat Chen Ping ketakutan, panik, berhenti menyerap dan melihat sekeliling. Ketika menyadari tidak ada seorang pun di sekitar, dia mengarahkan pandangannya ke atas pohon suci itu. Apakah kamu baru saja mengucapkan kata-kata itu? Chen Ping bertanya pada pohon dewa di tangannya. Pohon dewa menggoyangkan dahannya. Ini aku. Selain aku, siapa lagi? Astaga, kau pohon, bagaimana kau masih bisa bicara? Apakah kamu punya kesadaran? Aneh juga. Mata Chen Ping melebar, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Chen Ping, gunakan indera ketuhananmu untuk mengikuti pohon itu untuk berkomunikasi. Mungkin bukan pohon ini yang memiliki kesadaran, tetapi seseorang tidak punya pilihan dan akhirnya menyergap jiwanya yang tersisa di atas pohon ini. Pada saat ini, Raja Iblis Awan Merah berbicara. Chen Ping langsung menyalurkan indera keilahiannya ke pohon dewa itu, dan sekejap kemudian Chen Ping menyadari bahwa di dalam pohon dewa itu, sebuah sosok perlahan muncul. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan baju berjubah ungu, mukanya sangat jelek dan dia tampak sangat lemah. Apa yang kau? Kok kau ada di pohon? Chen Ping bertanya setelah mendekati wanita itu. Namaku Zier, aku salah satu dari 7 dewa alam surgawi. Setelah perang dewa iblis saat itu, aku jatuh ke alam manusia surgawi ini, dan jiwaku yang tersisa benar-benar tidak memiliki tempat untuk melekat, dan melihat bahwa itu akan menghilang, aku hanya bisa melekatkan diriku pada salah satu pohon di pulau terpencil ini. Awalnya aku punya banyak ki abadi di tubuhku. Sekarang setelah kamu menyerap sebagian besarnya, aku khawatir aku tidak akan mampu menahannya lebih lama lagi. Kata Zier dengan wajah tak berdaya. Salah satu dari 7 dewa abadi? Mata Chen Ping membelalak. Saat dia berada di dunia sekuler,
dia telah mendengar kisah 7 dewa sejak dia masih kecil. Tanpa diduga, hari ini dia benar-benar bertemu dengan salah satu dari 7 peri. Saya benar-benar minta maaf, biarkan saya membantu Anda pulih. Chen Ping mulai memasukkan kembali ki abadi yang diserap ke pohon itu. Tak lama kemudian, wajah Zier menjadi lebih merah, tetapi bahkan dengan ki abadi yang lebih banyak, jiwa sisa Zier hanya bisa berada di pohon ini, kecuali jika ia menemukan pembawa lain, atau membiarkan Zier membangun kembali tubuh fisiknya. Tuan, saya ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya melepaskan diri dari pohon ini. Meskipun terikat pada seekor binatang, itu tetap lebih baik daripada berada di pohon ini. Zier memohon pada Chen Ping. Lalu mengapa kamu tidak melekatkan diri pada Ju Qingxiu setelah tinggal di pulau ini begitu lama? Chen Ping bertanya dengan bingung. Ju Qingxiu telah berada di pulau itu selama ini, dan sering pergi ke tebing itu untuk menyerap ki abadi. Zier ini punya banyak kesempatan untuk melekatkan dirinya pada tubuh Ju Qingxiu. Zier menggelengkan kepalanya, aku terlalu lemah sekarang. Tidak mungkin aku bisa bergantung pada seseorang yang berkekuatan tinggi. Belum lagi Nona Qingxiu juga orang miskin. Dia sudah menemaniku di pulau ini dalam waktu yang lama. Aku tidak sanggup melakukannya. Aku tidak menyangka kau begitu baik hati. Kali ini saat kau bertemu denganku, mengandalkan keberuntunganmu, kau tidak perlu bergantung pada orang lain. Aku bisa membantumu membentuk kembali tubuh fisikmu. Chen Ping memiliki batu iblis surgawi. Ketika saatnya tiba untuk pergi ke sekte iblis jiwa, dia dapat sepenuhnya memulihkan tubuh fisik Zier. Benarkah? Itu benar-benar ucapan terima kasih kepadamu. Suatu hari nanti ketika aku kembali ke alam surgawi, selama kamu naik ke alam surgawi, aku pasti akan membalas budimu. Seperti yang dikatakan Zier, dia sebenarnya hendak berlutut di depan Chen Ping. Chen Ping buru-buru membantu Zier. Lagi pula, dia adalah seorang peri. Meskipun hanya ada sedikit jiwa yang tersisa, identitasnya juga terhormat. Bagaimana mungkin dia berlutut untuk dirinya sendiri? Gadis Zier tidak perlu seperti ini, tapi pertama-tama kamu harus merendahkan diri untuk tinggal di dasar laut, menungguku menyelesaikan urusanku, lalu membawamu pergi dari dasar laut, dan kemudian pergi untuk memulihkan tubuh fisikmu. Chen Ping berkata pada Zier. Sekarang Zier telah terikat pada pohon, Chen Ping tidak punya cara untuk memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, dia tidak bisa memeluk pohon setiap hari. Jika pohon itu dibawa keluar, mungkin akan berbahaya jika ada orang yang mendeteksi bahwa pohon itu memiliki ki abadi. Maka Chen Ping memutuskan untuk meninggalkan Zier di dasar laut. Lagi pula, tak seorang pun pernah datang ke dasar laut mati. Saat Chen Ping mengurus masalah kota Jujia dan membawa Ju Qingyu kembali ke dinasti Xiao, dia bisa membawa Zier ke sekte jiwa iblis untuk memulihkan tubuh fisiknya. Bagus, Zier akan melakukan apapun yang diminta olehmu, kata Zier sambil memberi hormat sedikit. Chen Ping memandang Zier itu, sopan dan santun, temperamen wanita agung, pantas saja dia adalah seorang 7 peri, sopan santunnya sungguh tinggi. Menarik kembali akal sehatnya, Chen Ping meletakkan pohon-pohon di tangannya ke tempat yang datar. Agar pohon-pohon tersebut tidak mengalami kerusakan akibat air laut atau orang lain, Chen Ping mulai mengukir pola formasi di sekitar pohon-pohon tersebut. Pohon-pohon tidak bisa langsung dibakar menjadi abu oleh air laut setelah Chen Ping pergi. Itu akan merepotkan. Chen Ping juga menambahkan beberapa api es dingin ekstrim saat ia mengukir pola formasi, sehingga ia dapat memastikan suhu di dalam formasi. Tepat saat Chen Ping tengah berkonsentrasi mengukir formasi itu,
Ju Qingxiu perlahan membuka matanya dan mengembuskan napas keruh. Pil orang ini benar-benar manjur, dia pulih begitu cepat. Ju Qingxiu merasa segar kembali dan memulihkan banyak kekuatannya. Apakah karena kamu pikir ramuanku ini bagus? Aku akan memberimu sedikit lagi, ambil dan gunakan. Chen Ping sepertinya mendengar perkataan Ju Qingxiu dan langsung melemparkan sebotol ramuan ajaib kepada Ju Qingxiu. Ju Qingxiu memegang ramuan itu dan tidak tahu harus berkata apa sejenak. Lagi pula, dia dulunya adalah orang yang bukan saudara bagi Chen Ping, dan awalnya dia salah paham terhadap Chen Ping. Namun sekarang Chen Ping meminum pil untuk dirinya sendiri, Ju Qingxiu selalu merasa sedikit malu. Ambillah ini, anggap saja ini sebagai ganti rugi atas pedang berhargamu. Chen Ping berkata perlahan, itu tidak akan berhasil. Karena kamu mengatakan bahwa kamu mengikuti sekte pemurnian dengan persahabatan, kamu harus membawakanku pedang harta karun lain dari sekte pemurnian. Aku juga kebetulan melihat apakah kamu benar-benar memiliki persahabatan dengan sekte pemurnian senjata, atau kamu hanya membual. Ju Qingxiu masih ingat pedangnya sendiri yang dipotong oleh Chen Ping. Baiklah, saat aku pergi ke sekte pemurnian senjata, aku akan mengajakmu dan membiarkanmu melihat apakah aku punya persahabatan dengan sekte pemurnian senjata. Chen Ping mengabaikan Ju Qingxiu dan terus mulai mengukir pola formasi. Kamu masih tahu formasi? Saat itulah Ju Qingxiu baru menyadari bahwa Chen Ping sedang menggambar di tanah, jadi ternyata dia sedang mengukir formasi. Chen Ping tidak memperhatikannya, tetapi berkonsentrasi mengukir pola formasi. Formasi ini tidak hanya mampu melindungi pepohonan dalam formasi, tetapi juga mampu menghalangi kebocoran ki abadi dalam pepohonan agar tidak mengekspos lokasinya. Ju Qingxiu mendekat untuk melihat dengan saksama, lalu kilatan kejutan melintas di matanya dan ekspresinya sedikit berubah. Meskipun Ju Qingxiu tidak mengerti seni formasi, tetapi dia belum pernah melihat babi berjalan tanpa memakan daging babi. Dulu, ketika sekte 10.000 pedang meminta seorang ahli formasi untuk mendirikan formasi pelindung sekte, ahli formasi itu juga telah mengukir pola formasi satu demi satu. Pola formasi itu terlihat jauh lebih sederhana daripada milik Chen Ping dan telah menerima banyak manfaat dari klan Wanjian. Tetapi Chen Ping, seorang kultivator tingkat 7 dari alam transisi, dengan santainya menuliskan pola formasi yang sangat rumit. Perlu diketahui, semakin maju suatu formasi, semakin rumit pola formasinya, semakin sulit pula untuk diukir. Ju Qingxiu tidak akan mampu melakukannya, tetapi dia pernah mendengarnya. Dia tidak percaya bahwa Chen Ping masih seorang master formasi atau master formasi tingkat lanjut. Dia benar-benar meremehkan Chen Ping. Bersambung.